Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah lama tidak membahas nasab ya. Saya tidak membahas itu karena repetitif, tidak terlalu melatih pikiran begitu. Tetapi posisinya sudah jelas ya, bahwa Bani Ba'alwi itu zuriyahnya Rasulullah SAW. Itu sudah clear. Kalau kita tidak memakai metodologinya si Imad tuh. Kalau kita pakai metodologinya si Imad, maka yang menjadi gugur bukan hanya Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Itu semua nasab gugur. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pakar nasab yang didatangi oleh Gus Rumail Abbas ya. Nah, tapi menjadi menarik lagi karena Rhoma Irama setelah sekian lama aku menunggu akan kedatanganmu. Itu mah lagunya ya. Itu setelah sekian lama Rhoma Irama ini tidak membahas nasab, sekarang membahas nasab lagi. Dan membawa satu orang yang memang sudah lama ikut terjun juga dalam dunia nasab, yaitu Marzuki Mustamar. Nah, yang menjadi unik, PBNU itu kan sedari dulu digoyang tuh karena sikapnya Gus Yakut ya, Yakut siapa kakaknya tuh, Stakuf Yahya. Nah, karena sikap Yahya Khalil yang kadang-kadang nyindir Ba'alwi, kadang-kadang juga membela Ba'alwi, itu karena ada segi membelanya tuh PWLS nggak suka. Nah, digoyanglah posisi PBNU ini, yang mana kalau saya juga pribadi saya tidak suka juga dengan kepemimpinan PBNU yang ada. Masih banyak kader-kader Nahdlatul Ulama yang lebih pantas daripada Yakut siapa, Stakuf ya, Khalil Stakuf. Nah, tetapi kalau sama Marzuki Mustamar, ini jauh, karena saya kira Marzuki Mustamar ini mau dijadikan calon ketua PBNU oleh kelompoknya PWLS. Entah itu akan terjadi atau tidak ya, nggak tahu ya. Cuman kita fokus saja dulu sekarang kepada videonya Rhoma Irama yang memanggil atau yang mengundang Marzuki Mustamar. Ini akan sejauh mana pembicaraan mereka itu? Saya belum menonton seutuhnya, tapi kita saksikan bersama lah ya, sampai mana juga kita akan bisa menyimak videonya Rhoma Irama ini. Kita saksikan nih. Pemirsa, kali ini tamu saya seorang alim al-alam. Oke, sebentar. Rhoma Irama mengatakan alim alamah itu patokannya apa? Orang yang bisa menyebutkan alim itu orang yang alim lagi. Rhoma Irama itu bukan salah satunya. Seorang mujahid, seorang yang luar biasa. Oke, itu tidak mengatakan mujtahid ya. Telinga saya mendengarnya mujahid. Mujahid itu dia sah untuk orang yang berperang secara fikih itu ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang dalam pengertian mengangkat pedang begitu. Marzuki Mustamar kapan ngangkat pedang ini sampai bisa disebut mujahid? Dan Marzuki Mustamar di sini tidak menolak perkataannya Rhoma Irama itu. Yang berani menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Inilah sosok-sosok yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam kondisi yang kadang-kadang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Oke, sebentar. Untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, kamu harus tahu benar dulu sebelum mengatakannya. Jadi harus ada perbincangan mengenai yang benarnya sebelum menyampaikannya. Bukan yang kamu anggap benar itu benar. Tidak, itu memerlukan memerlukan pengujian. Tepuk tangan buat Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, ikutanlah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering lihat podcast Kiai. Di sini ternyata jauh lebih muda Kiai. Oh, alhamdulillah. Aslinya itu jauh lebih muda daripada. Semoga punya semakin bahagia. Nyai yang mana yang satu-satunya? Nyai ikut Kiai. Kiai, masya Allah. Saya terus terang nggak mau kelewatan kalau lihat YouTube ada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kenapa namanya? Karena begini Kiai, astagfirullahaladzim. Sebentar ya, berarti fansnya ya Rhoma Irama itu fansnya Marzuki Mustamar. Entah
misalkan seperti siapa Lora Holili ya dari Bangkalan itu, beliau yang cucunya atau cicitnya Bahyai Khalil Bangkalan, entah suka mendengar atau membaca tulisannya atau tidak di Roma Irama. Karena kalau misalkan hanya mendengar satu kubu, hanya mendengar satu pihak, itu ya seperti kura-kura dalam tempurung, tidak mengetahui dunia luar perdebatan ilmiahnya seperti apa. Dan manuver terakhir dari Imad itu kan membagikan buku nasab tuh, manuver terakhirnya itu buku nasabnya juga kan acak-acakan, itu bukan ada kitab di bawahnya itu referensinya video YouTube kalau tidak salah itu ya, video YouTube atau link internet. Nah itu lucu lah, saya tidak habis pikir kok bisa sampai sejauh ini isu nasab itu subhatnya begitu ya. Saya melihat yang alim, banyak ulama yang namanya bahkan menasional. Astagfirullahaladzim, nun sewu. Ini kok tidak berani mengatakan yang kata Allah Subhanahu wa taala, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebentar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu harus tahu yang haknya dulu, bahwa yang kamu katakan itu benar-benar hak. Nah, ini sekali lagi ya, isu nasab ini sering dibahas lah. Kalau kita mau membahas substansi isu nasabnya di sini, percuma juga. Cuman kita akan reaksi saja perkataan Roma Irama itu. Jadi tidak semua apa yang kamu sangkakan hak itu hak. Ada sesuatu itu yang memang bisa dipastikan dia itu benar, ada yang bisa hanya sampai ghalabatuz zon saja, ada yang malah tidak bisa dipastikan sama sekali. Nah, apa yang dikatakan oleh Mang Juki di sini dalam hal pernasaban itu bukan perkara yang hak. Nah, sebelum disampaikan seharusnya ditahqiq dulu. Saya bisa mengatakan begitu kepada Kiai karena saya melihat bahwa kok saya ngomong terus ini. Nggak apa-apa ya. Maksud saya begini, maka saya merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiai seperti antum. Insyaallah ini kiai akhirah. Karena ada juga ulama-ulama dunia dan ulama akhirah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebentar. Kalau Marzuki Mustamar ini di panggung-panggungnya ya, yang dia berikan itu semenjak ada isu nasab itu permasalahannya nasab saja. Yang mana kalau dipinta untuk berdiskusi itu saya belum pernah melihat tuh diskusinya Mang Juki ini. Jadi kalau misalkan dikatakan ulama akhirat, mudah-mudahan ya beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi sampai saat ini saya tidak melihat itu begitu ada pada dirinya Mang Juki Mustamar ini. Memalukan. Monggo Kiai, apa yang pertama membuat Kiai ini kok meyakini bahwa teman-teman kita dari Bahalawi ini bukan dzurriyyah Rasul? Apa faktor apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Haji, pertama kami terima kasih diberi kesempatan untuk ikut-ikut. Ini menjadi terkenal juga ini kayak Bang Haji. Yang kedua, langsung kami sampaikan jawaban. Kajian nasab Pak Alwi itu harus terus dilakukan dengan sekenceng-kencengnya. Dengan sekencengnya. Karena satu, beberapa oknum dari mereka yang merasa keturunan Rasul dalam diri aneh mengalir darah Rasulullah SAW. Itu ketika sudah nyata salah, ngampleng anak kecil, anak negeri dikampleng, lalu diajukan ke pengadilan, dia kepada penegak hukum seakan merendahkan mereka. Sebentar ya. Tadi yang pertama kali dikatakan oleh Marzuki Mustamar itu mengenai kajian nasab ini harus digencarkan segencar-gencarnya. Ini bukti bukan kiai akhirat ini. Pertanyaannya begini, seurgent apa permasalahan nasab ini? Apakah Marzuki Mustamar itu tidak tahu bahwa akidah itu lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan nasab? Kan menjadi memalukan kalau katakanlah ustadz-ustadz NU sendiri itu tidak memahami sifat 20 dan itu terjadi. Ya, sholat Jumat itu kalau ditahqiq kita melihat kepada Syafi'iyah itu banyak yang enggak sah.
Ini bukan perkataan saya. Saya di kampung saya, di kecamatan saya menyaksikan hal itu, iya. Tetapi ini bukan hanya di dalam lingkup terdekat lingkungan saya, bukan. Saya berbicara dengan beberapa kiai yang ada di Tasik pun ada pembicaraan seperti ini. Saya berbicara begitu ya dengan salah satu kiai. Beliau itu mengatakan seperti ini. Uwa itu, karena dia menguakan, Uwa itu sekarang lagi merapikan sholat Jumat, yang mana Uwa yakin, kata beliau itu ya, ini bila makna, yang mana Uwa yakin banyak sekali orang-orang awam itu tidak mengetahui rukun dan syarat sholat Jumat. Nah, tatkala Uwa panggil ustadz-ustadznya itu untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat awam, ternyata lebih menyedihkan keadaannya. Jangankan awamnya, ustadznya pun pada nggak paham. Itu perkataan beliau itu, ya. Kemudian apalagi kalau kita tarik kepada akidah, yang mana Nahdlatul Ulama itu dia menjadi distinct, menjadi berbeda dengan organisasi yang lain. Itu karena akidahnya, yang mana permasalahan akidah pun sudah amat sangat jarang sekali dibahas di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Makanya tidak aneh kalau pada akhirnya isu nasab ini dia menjadi mudah sekali dimakan oleh masyarakat, karena sedari awal masyarakat ini tidak memahami akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang benar. Apabila memahami akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang benar, mereka itu tidak akan termakan hoaxnya, fitnahan terhadap Ba'alwi, nggak bakalan. Karena nanti permasalahan yang dibahas kan itu saja kan, mengenai istighosah kepada salah satu keturunan Ba'alwi. Kemudian diantaranya juga kalau ada pertanyaan mantrobuka, ditanyanya itu siapa, begitu, siapa pakai muqaddam atau siapalah itu. Kemudian karomah-karomah yang ada itu kan dipercaya menjadi subhat bagi orang-orang awam karena mereka tidak memahami akidah Asy'ariyah Maturidiyah sama sekali. Nah, kemudian di sini Mang Juki malah mengatakan pembahasan nasab ini harus digencarkan segencar-gencarnya, seolah-olah tidak ada permasalahan yang lebih urgent daripada itu. Ini menyedihkan ya, keluar dari mulut seseorang yang digadang-gadang mau menjadi ketua PBNU. Lucu saja kalau untuk saya itu menggelikan. Membuat penegak hukum itu down. Yang keturunan Nabi, aneh apa ente? Seakan-akan status keturunan Nabi itu dijadikan alat supaya mereka kebal hukum. Kalau mereka misalnya ngerampas tanahnya PTPN di Bogor misalnya, nggak mau mereka itu disentuh hukum. Oke, sebentar. Pembahasan mereka itu kemana? Ini secara mantik ya, qodiyahnya ini masuk kemana? Ini apa kuliah atau ba'diyah atau syakhsiyah? Karena yang dibahas oleh Marzuki Mustamar itu ashkhos sebetulnya, syakhsun itu. Kalau misalkan kita mau mendengarkan dulu ya yang dikatakan sama Marzuki Mustamar itu, yang dikatakan mengambil tanah PTPN di Bogor itu kan Habib Rizik. Kemudian yang mengatakan di dalam tubuh aneh mengalir darah Rasul itu siapa? Itu kan Habib Bahar tuh. Kemudian yang tadi juga dikatakan memukul remaja begitu ya karena dia ngaku Habib, itu siapa? Kan Habib Bahar juga. Ini kan ashkhos ya, di dalam mantik itu perkataannya ini adalah bagian-bagian individu-individu. Kemudian di sini mengatakan mereka yang mana awalnya itu membahas Ba'alwi. Lah ini domir merujuk kemana gitu? Mang Juki ya. Kamu itu, saya tuh jijik begitu, melihatnya itu jijik saja. Kok bisa seperti ini? Yang mana pada akhirnya nahwu nggak dipakai begitu, kemudian mantik nggak dipakai ilmunya apa yang dipakai itu, malah nanti di bawah-bawahnya itu DNA dan lain sebagainya. Menggelikan ini. Ini keturunan Nabi. Kalau misalnya ada oknum dari mereka mengoplos pertama sampai 200 sekian triliun, larilah ke Malaysia, nggak mau disentuh hukum. Dan banyaklah kasus ini harus dibongkar karena mestinya status sebagai keturunan Nabi kalau benar-benar untuk memberkahi umat, doa mereka mustajab, umat berkesempatan minta doa pada mereka lemah lembut, umat kepingin melihat akhlaknya Rasul, cukup melihat akhlak anak cucunya, harusnya seperti itu kalau benar cucunya Rasulullah SAW. Tapi ketika status atas nama anak cucu Nabi sudah disalahgunakan kayak begitu, ya harus dibongkar. Oke, sebentar ya. Begini, tidak menjadi sebuah perkara yang wajib
adi, apalagi wajib akli. Keturunan dari Rasul itu memiliki akhlak sama dengan Rasul. Itu bukan berlaku hanya bagi Rasul saja, tetapi berlaku bagi semua orang. Tidak menjadi wajib itu. Saya mengatakan seperti ini biar Marzuki itu ingat sama pelajaran-pelajaran yang pernah diaji di pondok ya. Bagi pendengar-pendengar yang kurang paham istilah-istilah yang saya ucapkan, mohon maaf begitu. Jadi ini bukan jangankan wajib akli, wajib adi pun tidak. Dan kalaupun dia wajib adi, dia bisa mukhalaf. Lah kemudian kenapa itu menjadikan patokan bahwa ini harus dibongkar dalam pengertian dibongkar itu harus dinyatakan mereka itu bukan zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah siapa tadi yang dimaksud tuh mengoplos pertamax, mungkin Riza Khalid mungkin ya. Apakah beliau itu Habib juga saya nggak tahu. Cuman kemarin juga saya baru tahu kalau siapa ternyata Masya Allah Menteri Pendidikan itu siapa? Nadiem Makarim juga katanya Habib juga, saya juga nggak tahu begitu. Dan apakah itu menjadikan, kalau mereka misalkan Ba'alwi menjadikan mereka gugur sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW? Tidak, karena Rasulullah pun beliau itu mengimkankan apabila Fatimah itu mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Berarti di situ ada isyarat, ya imkan, ada isyarat mungkin. Meskipun imkannya itu tidak terjadi, lazim malzum, kelazimannya itu malzumnya itu tidak terjadi, maka lazimnya tidak terjadi begitu. Itu kan sudah demikian adanya. Ya secara mantik kalau malzumnya tidak terjadi belum tentu lazimnya tidak terjadi. Tetapi ini kan lughawi begitu dipakai apabila Fatimah itu mencuri, apabila mencuri maka aku sendiri akan memotong tangannya. Memang tidak adanya lazim, tidak adanya malzum, tidak melazimkan tidak adanya lazim, tetapi secara lughah ini dipakai begitu, dan itu menunjukkan kepada mungkin, menunjukkan kepada imkan. Bukankah kita itu sering berdalil kepada mungkinnya melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala itu mentaklik melihat Allah kepada Nabi Musa dengan diamnya gunung itu. Jadi apabila gunungnya ini dia bisa diam dalam pengertian tidak hancur atau tidak bergerak, maka engkau akan bisa melihatku. Lah permasalahannya ini tidak terjadi. Syaratnya tidak terjadi, maka tidak ada masyrut. Tapi para ulama mengatakan itu menjadi isyarat bahwa melihat Allah di dunia itu mungkin, karena sesuatu yang ditaklik dengan perkara yang mungkin itu mungkin. Jadi gimana pola pikirnya ini? Siapa? Mang Juki ini. Satu. Yang kedua, mereka sebegitu mudah mengatakan aneh keturunan Rasul. Dalam diri aneh mengalir darah Rasulullah tanpa bukti, baik bukti tertulis, buku nasab yang bersambung, ataupun bukti secara ilmiah, misalnya tes DNA. Bukan harus tes DNA sama dengan Nabi, ya kita sulit nyari DNA-nya Nabi. Kan ada sesama suku Quraisy sekarang masih ada, Bani Hashim sekarang juga masih ada. Kalau ente di tes DNA sama-sama Bani Hashim, ya lumayan lah, kami agak percaya lumayan. Sebentar, begini ya, masalah tes DNA dulu, masalah buku pencatatan mereka punya. Masalahnya pencatatan ini pada akhirnya tidak diakui. Lawong siapa juga mereka ini, si Imad dan kawan-kawan gerombolan begal nasab ini bisa tidak mengakui begitu. Apa metodenya mereka tidak mengakui catatan internal Ba'alwi, yang mana para ulama nasab lain itu mengisbatnya. Itu bukti sudah cukup syara'an, ya, secara syariat itu sudah cukup. Karena memang demikian cara membuktikan bernasab kepada siapa secara syariat itu. Itu kan mereka itu hanya korban pengakuan kakek-kakeknya saja, karena kakek-kakek mereka Ba'alwi, ya maksud saya. Karena kakek-kakek mereka, kakek-kakek Ba'alwi itu mengaku sebagai anak dari bapaknya, kemudian bapaknya juga mengaku anak dari bapaknya terus, dan catatannya ada itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi wajar kalau sekarang Bani Ba'alwi itu mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW karena kakek-kakeknya mengaku demikian. Dan orang-orang yang menjadi kakek-kakeknya Ba'alwi itu sangat banyak sekali yang berakhlak baik, malah yang terkenal dengan kewaliannya, malah yang banyak sekali karomahnya, baik yang karomahnya itu karomah hissiyah atau karomah ilmiah. Itu banyak sekali. Kita tidak bisa menutup hal itu. Pada
perjalanannya kemudian ada ba'alwi yang kriminal, ada ba'alwi yang menerobos hukum-hukum syariat, yang nama juga manusia. Tadi oleh Rasulullah SAW pun sudah dikatakan itu adalah sebuah perkara yang mungkin. Nah kemudian ya pada akhirnya subhat DNA ini dijadikan salah satu dalil untuk menafikan. Kan begini, kalau kita mau melihat apa sih sebetulnya ya urgensinya dari DNA kepada zuriyahnya Rasulullah SAW, itu harus dibahas dulu tuh. Kalau memang kita mau melihat bahwa DNA ini sebagai dalil kepada tetap atau tidak tetapnya seseorang ini kepada nasab jauh, kan ini harus dilihat dulu nih. Nggak bisa kita itu tiba-tiba mengatakan harus tes DNA lah, metodologi DNA untuk ngetes keturunan jauh saja ini belum diuji dan itu tidak qat'i 100%. Dan apakah ya dari keturunan Mbah Hasyim Asy'ari, entah mungkin si Mang Juki ini juga mengaku sebagai zuriyahnya siapa, saya tidak tahu. Apakah pernah tuh mumpung dekat nih ya, keluarganya Mbah Hasyim Asy'ari misalkan, itu berkumpul semuanya, kemudian tes DNA semuanya. Apakah mereka juga pernah tuh keluar DNA yang sama? Karena atas teori DNA yang ada itu kan harusnya sama semua tuh. Keturunan dari Mbah Hasyim Asy'ari ini yang cowok-cowoknya harus sama semua tanpa terkecuali. Kalau misalkan itu pada akhirnya ditemukan yang tidak sama karena satu dan lain hal, itu harus digugurkan sebagai keturunannya Mbah Hasyim Asy'ari. Masa mau demikian kita itu di dalam menisbahkan nasab? Ini sebuah kekonyolan sebetulnya, yang mana ya itu entah siapa yang melakukan entah siapa yang melakukan penelitiannya, kemudian seberapa valid penelitiannya, kemudian bagaimana sampelnya, itu Marzuki Mustamar itu tidak paham sampai ke sana. Apakah Marzuki Mustamar ini seorang penuntut ilmu? Dalam hal ini saya rasa bukan. Nah, yang bersangkutan ini nggak paham kok apa yang dia bicarakan begitu. Ya tiba-tiba tes DNA sama aja sama Roma Irama ini kan orang geblek ketemu orang bego, ya membicarakan sesuatu yang mereka sendiri nggak paham sebetulnya. Coba kalau ditanyakan, Pak Marzuki, Anda itu tahu ya dalalah dari DNA apapun DNA-nya itu kepada keadaan seseorang sebagai keturunan dari seseorang yang jauh, itu dalalahnya berapa persen, dan bagaimana bisa ini menjadi dalil ke sana, dan apakah ini mu'taraf bisyar'i atau tidak? Apakah Marzuki Mustamar akan bisa menjawab? Mungkin paham pertanyaannya pun enggak mungkin begitu yang bersangkutan ini. Nah, harus ada pembuktian karena mereka begitu mudah mengaku-aku kami keturunan Nabi. Sementara aturan dari Nabi Sahih Bukhari, siapa yang mengaku bernasab padahal bukan nasabnya, ya haram masuk surga. Ya, sama bukan hanya yang bernasab tetapi yang menisbahkan manintasaba. Intasaba itu dia bisa bernisbah, ya, atau menisbahkan. Jadi dia tuh bukan hanya karena bernisbah itu yang menisbahkan, baik itu menisbahkan dari kamu sendiri atau kamu menisbahkan orang lain. Marzuki Mustamar ini harus bertanggung jawab ya. Kemana larinya ini nasab dari Ba'alwi kalau tidak kepada Rasulullah SAW? Dan nanti metode yang sama juga harus diupayakan begitu. Misalkan ini putusnya dari mana? Putusnya dari Muhammad bin Isa misalkan. Putusnya di situ. Lah terus ini siapa dong bapaknya? Ya, kalau bukan Al-Muhajir itu, kalau bukan kepada bapaknya sebagaimana diakukan oleh Bani Ba'alwi yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kamu Mustamar ya harus bisa menjelaskan bapaknya siapa. Kemudian kalau kamu sudah menjelaskan bapaknya siapa, pakai juga itu nasab yang sama, metodologi yang sama. Ini seorang ini misalkan nanti sama siapa, sama Juki misalkan begitu ya. Jadi Muhammad bin Isa bin Juki misalkan. Nah, si Jukinya ini siapa? Kemudian dia itu haplogrupnya apa? Kemudian di tes DNA, apakah DNA-nya juga sama dengan yang di bawah atau tidak? Itu kan harus dipakai juga kalau kita mau mendudukan satu data ilmiah dengan data ilmiah yang lain dengan kedudukan yang sama. Kita membongkar, itu jangan dikira kami itu benci, dendam atau apa. Kami nggak ingin ada orang penipu-penipu akhirnya masuk neraka. Dan kalau dari usaha kita ke iman akhirnya ada satu dua yang insaf, sadar, taubat, kan ya lumayan nggak jadi masuk neraka. Sebentar. Gara-gara membuat nasab-nasab palsu seperti itu. Sebentar ya Mustamar, kalau kamu tidak mau seseorang itu masuk neraka, coba baca lagi kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang tatkala mati membawa syirik. Nah, yang membawa syirik ini gak bakalan keluar dari api neraka.
atau yang dia mati membawa syubhat. Nah, orang yang membawa syubhat ini akan lama sekali di dalam api neraka apabila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang begini, mana yang lebih parah nih? Seseorang mati dalam keadaan musyrik atau seseorang mati dalam keadaan membawa keyakinan bahwa Bani Ba'alwi itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Awas loh ya, Bayi Hasyim Asy'ari itu wafat dalam keadaan demikian. Bayi Khalil Bangkalan itu wafat dalam keadaan demikian. Ibnu Hajar Al-Haytami itu wafat dalam keadaan demikian. Imam Al-Haddad itu keturunannya sendiri itu wafat dalam keadaan demikian. Wafat dalam keadaan membawa keyakinan Bani Ba'alwi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, itu bukanlah wafat yang su'ul khotimah, tetapi wafat dalam keadaan tidak memahami sifat 20, itu adalah wafat yang su'ul khotimah. Sekarang mana yang kamu pentingkan? Masalah nasab atau masalah keimanan ini? Ya, ini omong kosong ya yang dikatakan Marzuki Mustamar ini. Saya tidak mau ada orang-orang masuk neraka. Loh, sebarkan kembali sifat 20 sebagaimana orang tua kita dahulu. Suruh belajar lagi sholat. Saya sudah bilang beberapa kali, yang PWLS ini, yang mana PWLS ini menjadi garda terdepan di dalam memerangi habaib, mereka itu tidak paham sifat 20. Yakin saya memang nggak paham. Yakin nggak paham. Lawang organisasinya dibentuk dengan ada RT Tablis Ilbis, Talbis Iblis kok. Ya katanya Ahlussunnah wal Jamaah padahal bukan. Itu tidak pernah ada tanggapan sama sekali. Semenjak subscriber saja berapa 8.000, sekarang udah mau hampir 55.000. Itu tidak ada tanggapan. Pura-pura budek apa memang budek apa nggak dengar begitu, saya juga nggak tahu, heran. Saya ngomong apa-apa nggak pernah ditanggapi. Ya bagus juga lah. Mungkin saya nggak level dengan mereka itu ya. sampai tidak mau ditanggapi ya mungkin. Tapi kalau itu sampai tidak terdengar, ya masa iya begitu. Saya itu kalau ada orang nantangin saya langsung terima kok, karena ini permasalahannya kalau kita memang mau mencarinya itu ilmu, mau mencarinya itu kebenaran, kita harus tahu dulu benarnya. Dan kalau misalkan perkara ini dia masih mukhtalaf, kita belum bisa langsung menyebarkan begitu. Harus ditahqiq dulu apakah ini benar atau tidak. Langsung saja watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Padahal yang diucapkannya salah. Jadi kan akhirnya bukan menyebarkan perkara yang hak, tetapi malah menyebarkan kerusakan. Masih panjang ini ya videonya. Ini saya agak pegel kalau membahas kebodohannya Marzuki Mustamar itu. Agak pegel saya. Kenapa? Bodohnya keterlaluan. Kayak nggak pernah pesantren. Ya, kalau kita keluarkan saja permasalahan-permasalahan dasar dalam kepesantrenan, andai saja yang bersangkutan ini mau berdiskusi, mau mengingat kembali usuluddin, kemudian dari usuluddin ini nanti dari qadhiyah-qadhiyah yang ammah itu, kemudian kita masukkan kepada qadhiyah-qadhiyah yang lebih juz'iyah, yang lebih partikular, ya mungkin ada jalan yang bersangkutan ini tobat begitu. Cuman kalau udah nggak mau, gaulnya udah sama si Imad, gaulnya udah sama Roma Irama, ya udah susah kita ngobrolnya. Mau ngomong apa begitu ya. Entahlah apa harus di komentar atau tidak. Yang kangen saya bahas-bahas kayak ginian, komentar di bawah ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.